di awal pembelajaran ataupun melalui pengamatan. Ini biasanya kalau untuk guru SMA itu dituntut ke jurusan ya, jurusan IPA, IPS dan lain-lain, dan SMK pun sama. Kita harus bisa mengetahui minat bakat anak itu, minat bakatnya kemana arahnya. Kalau di SMP setidaknya kita bisa melakukan pengamatan. Pengamatan apa? Yaitu kita sering melakukan namanya ulangan harian, ataupun pada saat keaktifan anak kita bisa lihat. Pada saat pengamatan anak itu kita lihat, oh anak ini ternyata kayaknya menguasai bidang IPA, bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Selanjutnya sosial dan kolaboratif. Di sini tujuannya bisa berkomunikasi dengan baik dan meyakinkan orang lain. Seorang guru juga harus bisa berkomunikasi dengan baik, baik itu pada anak, rekan sejawat maupun orang tua. Selanjutnya penerapannya bekerja sama dengan orang tua dan semua pihak di sekolah untuk mewujudkan sekolah dan kelas yang nyaman. Barusan saya jelaskan, artinya kita harus bisa bekerja sama baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya mandiri. Mandiri di sini mampu melakukan perubahan positif tanpa menunggu dorongan pihak lain. Artinya kita juga harus mengerjakan sesuatu itu harus secara mandiri tanpa juga harus melibatkan orang lain. Selagi kita masih bisa mengerjakan sendiri, kita kerjakan. Kecuali kita ada kendala-kendala, kita boleh kolaborasi dengan rekan-rekan guru dan lain sebagainya. Selanjutnya memberikan tugas yang bervariasi pada anak. Sama halnya ya, di dalam kelas kan anak semuanya kan tidak memiliki kemampuan masing-masing ya. Ada yang mengerjakan tugas itu secara mandiri, itu mereka ada yang udah bisa langsung kerjakan selesai, bisa. Ada juga yang mengalami kesulitan. Inilah tugas guru, kita harus menuntun, mengarahkan anak pada anak yang mengalami kendala pada saat proses pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kita bina, kita bimbing, kita tuntun sampai anak tersebut mencapai akhir hasil belajar itu memahami. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembali kepada Ibu Nur. Terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan satu penanya dari kelompok Bu Rita. Baik, terima kasih Bu Rohmah atas kesempatan yang diberikan. Pak Ngadiman dan Bu Siti Sarifah, alhamdulillah saya bisa memahami paling tidak apa yang telah Bapak sampaikan dan Ibu sampaikan mengenai pemimpin pembelajaran. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu begini Pak. Menurut saya menjadi pemimpin pembelajaran itu memang sudah menjadi tugas utama kita sebagai seorang guru. Tetapi kadang itu saat kita mengajar ternyata untuk menjadi benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran itu ya susah-susah gampang. Ya, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dituliskan oleh Bu Sarifah dengan Pak Ngadiman mengenai inovasi-inovasi dan strategi-strategi pembelajaran. Ada jigsaw tadi ya, kemudian cooperative learning begitu ya Bapak Ibu. Pertanyaannya seperti ini. Dalam belajar anak-anak di kelas, kadang ada anak-anak yang cuma numpang di kelas. Jadi misalnya kita dalam situasi yang kolaboratif seperti itu, kemudian ada anak yang numpang aja, numpang nama misalnya waktu presentasi kelompok atau waktu kerja kelompok gitu. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana sebagai pemimpin pembelajaran kita itu mengarahkan anak biar aktif semua, biar tidak ada yang cuma numpang tadi. Begitu pertanyaan saya Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Bu Sarifah, bagaimana mengarahkan anak
kelompok, terutama karena di sini kami menulis collaborative learning ya. Nah, kebetulan juga kami menulis di sini ada metode jigsaw. Kalau teman-teman semua sudah pernah mendengar metode jigsaw, jadi kita mempunyai kelompok ahli dan kelompok rumah. Pertama, anak-anak itu dibagi menjadi kelompok rumah. Jadi setiap anak, misalnya kita di sini ada 9 orang, berarti kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok terdiri dari 3 orang. 3 orang ini kelompok rumah 1, kelompok rumah 2, kelompok rumah 3. Masing-masing orang di kelompok rumah ini akan berkolaborasi dengan orang lain dan mengerjakan sesuatu di kelompok ahli. Jadi masing-masing orang di dalam kelompok rumah ini akan menjadi anggota tim ahli. Jadi nanti Pak Bambang bergabung dengan misalnya Bu Rita dengan Pak Iwan dan seterusnya membentuk kelompok tim ahli. Dan di tim ahli itu mereka akan, misalnya saya mengajar teks deskriptif. Di situ mereka akan membahas tentang teks deskriptif bagian mereka. Misalnya ada beberapa paragraf akan dibagi. Nah, di situ mereka menjadi kunci. Jadi dalam tim ahli mereka harus benar-benar menguasai bagian teks yang menjadi tugas mereka. Setelah waktunya habis, mereka kembali ke tim rumah. Di tim rumah ini mereka akan berkolaborasi lagi dengan anggota kelompok di awal tadi untuk menyatukan hasil dari apa yang mereka dapat di tim ahli. Akhirnya setiap orang menjadi tim ahli di tim rumah mereka. Jadi ini merupakan salah satu contoh teknik yang membuat anak tidak bisa numpang. Tidak bisa numpang karena setiap anak punya tanggung jawab menjadi tim ahli saat dia kembali kepada tim rumahnya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa dipahami tentang salah satunya teknik jigsaw, karena kebetulan juga saya baru melaksanakan juga ini, makanya saya masih agak hangat-hangat sedikit. Gitu. Terima kasih Munia. Tertarik jelaskan lagi mencari tim ahli itu bagaimana? Saya sangat-sangat ini apresiasi dengan ini. Boleh. Akan saya coba. Boleh, Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu dan acara masih padat, jadi nanti bisa ini Mbak Iman ya, bisa langsung ngomong curhat langsung aja, langsung jelaskan secara pribadi saja ya, privat ya, oke. Seperti itu aja. Mohon maaf Mbak Iman, karena kita memanage waktu. Terima kasih atas presentasinya. Intinya belajar harus kreatif dan inovatif. Silakan ditempel untuk selanjutnya persiapan untuk kelompok terakhir dan penutup. Ya. Silakan presentasi. Oh 3 orang ya? Nggak mau dibagi-bagi. Tim rumah ya. Saya misalnya kan mau bahas teks deskriptif kan panjang ya. Saya potong kan bagian awal misalnya untuk tim ahli 1, bagian 2 untuk tim ahli 2, bagian 2 untuk tim ahli 3. Ini kan tim ahli 1, tim rumah dulu. Tim rumah. Jadi satu orang dari tim rumah itu dia kelompok baru, nomor 1 bikin tim baru menjadi kelompok ahli. Mengambil kelompok lain. Satu. Kita yang menentukan atau mereka? Saya Menentukan tim ahlinya. Oh iya, paham. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya dan Bapak Ibu pengajar praktik. Terima kasih waktu yang diberikan. Kami kelompok A sini tadi berdiskusi tentang mengembangkan diri dan orang lain. Nah, di sini kami mengungkapkan kompetensi yang dimiliki. Nah, di sini kami bertitik pada kembali ke ruhnya seorang guru, di mana kita mengetahui guru itu sudah sejak awal kita dengar bahkan digaungkan ada 4 kompetensi guru yang berkaitan, yaitu tentang kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Jadi kami menitik beratkan harus ada kompetensi ini yang dimiliki seorang guru ketika nanti berkaitan dengan mengembangkan diri dan orang lain. Kemudian selain kompetensi yang tadi itu yang harus ada pada setiap guru dan diamalkan, dijalankan, yaitu pengamalan nilai-nilai kompetensi yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 1 bulan, yaitu mengenai
dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Lalu kenapa kompetensi itu dirasakan penting harus ada pada diri kita sebagai guru? Nah, yang pertama, keharusan itu kami menuliskan kompetensi itu menjadi sebuah keharusan. Karena bagaimana kita akan memulai sesuatu, di sini mengembangkan diri dan orang lain. Jangankan kita akan mengembangkan orang lain, diri saja sulit ketika kita tidak memiliki hal yang menjadi kekuatan, yaitu kompetensi tadi. Nah, yang kedua, kenapa penting? Nah, ketika kita sudah memiliki, maka kita akan mudah melakukan sebuah perubahan dengan tujuan mencapai pengembangan diri dan orang lain tadi. Nah, itu untuk yang poin kedua. Lalu seperti apa sih contoh yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa contoh yang mungkin rekan-rekan sudah pernah melakukannya. Yang pertama ada gerakan literasi sekolah. Ini yang saat ini sedang marak-maraknya, ya, banyak sekali program yang terkait dengan literasi. Nah, yang baru-baru ini kebetulan ada beberapa sekolah yang ikut dalam organisasi penggerak literasi. Yang kemarin mungkin kawan-kawan juga pernah mendengar ada yang ikut, itu WLG. Nah, itu bisa ya sebagai pengembangan diri kita dan orang lain. Kemudian yang sangat-sangat familiar, orang juga mungkin berkecimpung di dunia ini, yaitu dunia kepramukaan. Nah, di sini sangat luas sekali dan bahkan selain mengembangkan diri kita, orang lain juga sudah termasuk di dalamnya. Nah, kemudian kaitannya juga dengan pengembangan orang lain, mungkin rekan-rekan juga sudah terlibat misalnya menjadi pemateri atau narasumber di dalam kegiatan seperti workshop, IHT, atau menjadi instruktur di lingkungan kecil misalnya di sekolah kita sendiri, bahkan di komunitas praktisi misalnya di MGMP, PGRI ataupun IGI dan lain sebagainya. Kemudian tambahan lagi ada PLH, ini tadi pendidikan lingkungan hidup. Ya, ini kemarin mungkin ke dunia ya kalau nggak salah ya. Ini juga termasuk pengembangan diri dan mengembangkan orang lain. Kemudian hal sederhana yang baru terpikirkan oleh kami, yaitu menjadi wali kelas. Nah, ini mungkin sentuhan yang diberikan kepada anak, mengembangkan orang lain yang terdekat dengan kita di lingkungan sekolah, yaitu menjadi wali kelas. Nah, karena kita pengganti orang tua di rumah yang lebih dekat dibandingkan mungkin kalau di SMP itu kan guru mapel. Nah, kalau wali kelas mungkin lebih dekat. Jadi itulah beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi bahan sharing kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok Pak Iwan, silakan bertanya. Bukan maksud balas dendam ya? Waktu udah habis loh. Sesi berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ketika kita mendengarkan presentasi dari kelompok A tentang mengembangkan diri dan orang lain. Jadi sebelum kita mengembangkan orang lain, tentu kita harus lebih baik dulu. Jadi dari yang kita pahami tadi bahwa sebelum mengembangkan orang lain atau mengembangkan potensi orang lain, kita sebagai seorang guru harus punya kompetensi guru yang tepat itu. Kemudian nilai-nilai yang sudah kita pelajari di LMS dan di modul. Nah, pertanyaan saya, mungkin kalau kita mengembangkan diri selama ada usaha dalam diri itu mudah. Yang jadi masalah ketika mengembangkan orang lain. Seperti yang dibilang oleh Pak Bambang bilang kemarin itu, orang yang udah beda tujuannya di sekolah, kemudian beda prinsipnya,
itulah yang akan menjadi tantangan kita untuk mengembangkan orang lain. Tapi ketika kita ingin menggerakkan orang lain, apa kira-kira kiat-kiat yang dapat kita lakukan supaya usaha kita untuk ikut mengembangkan potensi? Mungkin kan seseorang itu dia tidak tahu potensi yang dimiliki, tapi ketika kita ajak dia merasa tersinggung, padahal kita memandang ada potensi dalam dirinya. Gimana cara kita mungkin yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan potensi orang tersebut, baik itu rekan sejawat maupun rekan kerja kita di sekolah. Itu saja, terima kasih. Kayaknya Pak Bambang. Udah dapat. Kayaknya Pak Bambang lah. Apa terakhir? Saya kan banyak gawe orang itu. Lagi. Ya, lagi. Boleh lah bagi. Biar ada suara. Baik, terima kasih Bu Luli. Saya akui bahwa pertanyaan itu sangat menarik dan menantang, karena memang pertanyaan itu juga sempat saya ajukan sendiri. Sudah termakan uang Pak. Jadi pada saat kemarin kami di politik saya mengajukan pertanyaan yang sama. Dan semalam saya juga mencari artinya apa ya, semacam referensi gimana caranya supaya bisa memberikan semacam stimulan kepada rekan sejawat untuk bisa bersama berkembang gitu kan. Ternyata dalam bahasa sederhananya mungkin memang ada keharusan semacam pijatan-pijatan kecil yang harus kita lakukan kepada teman kita. Maksudnya tanda kutip pijatan itu bahasanya Pak Giji itu. Pak Giji, saya tertarik dengan bahasa pijatan karena memang dengan adanya semacam suntikan itu, ada semacam suntikan seperti itu, suntikan dalam artian motivasi gitu kan, motivasi bahwa sesuatu yang abadi di dunia ini hanya satu, menurut saya, perubahan gitu kan. Yang lainnya udah gitu, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Dalam arti kata bukan penciptanya loh ya, bukan bicara, yang bicara kita tentang ciptaan gitu. Sesuatu yang abadi adalah perubahan. Ketika kita coba menstimulasi kepada kawan kita bagaimana caranya kita sama-sama bisa berkembang, itu memang perlu proses. Tidak semudah pada saat kita membalikan telapak tangan atau makan cabai gitu ya, pedas langsung terasa gitu ya. Tapi perlu proses. Yang harus dilakukan adalah tadi itu semacam suntikan yang harus kita lakukan yang dengan cara melakukan pendekatan. Dengan adanya approaching kita kepada teman yang bahasanya kemarin itu yang mengatakan lama kelamaan ya, kalau nggak salah itu ya, lama kelamaan juga dia akan merasa bosan gitu ya. Tapi setelah saya kaji-kaji, kalau bahasa yang seperti itu akan berdampak kepada titik jenuh gitu maksudnya, kepada titik jenuh di mana dia merasa kan pada saat kita maju ini kan kamu yang maksa gitu, jadi terkesan nanti terpaksa gitu ya. Tapi kalau semacam coaching yang kita lakukan itu sifatnya lebih persuasif gitu kan, persuasif dan memang lebih kepada menstimulasi kan, kemudian memberi motivasi kepada dia dengan cara yang lebih efektif. Saya rasa tidak akan sulit bagi kita untuk bisa sama-sama maju gitu loh kan, sama-sama berkembang dengan pembuktian itu tadi adalah bagaimana kita dulu gitu loh kan sebagai acuannya. Kalau misalkan kita sendiri tidak mampu untuk mengembangkan diri seperti yang kita bahas di sini, ya kita juga akan sulit untuk mengajak orang lain untuk bisa sama-sama berkembang. Saya rasa begitu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terpuaskan, karena kalau kita kepuasan saya tidak bisa beri kepuasan. Jadi intinya di kompetensi ini yaitu kita harus berkembang tetap ya. Kita sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu semuanya tetap harus mengembangkan diri Bapak Ibu, dan kalau nanti sudah mulai berkembang jangan lupa tetap sharing, mengajak kawannya untuk sama-sama berkembang. Terima kasih. Silakan ditempel di dinding yang mana ya? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Untuk sesi selanjutnya sesi posisi dikit ya. Silakan dilanjutkan oleh